Halo, halo, apa kabar? Kita ketemu di akhir pekan. Ya ini hari keempat puasa ini hari Ahad. Kita akan ngobrol soal yang paling paling menarik saya kira sekarang ini yang paling ramai juga disoroti oleh netizen ini adalah sikap PDIP, Bung Rocky, berkaitan dengan kedatangan nanti timnas Israel gitu ya. Pro kontra ini dan yang menarik itu PDIP sekarang itu menolak untuk itu ya. Kepala daerahnya seperti Ganjar bahkan Iwayan Koster segala macam menolak itu dengan alasan ini kan mereka Bung Karno lu juga menolak itu. Saya jadi teringat Anda ini kalau ngomongin soal bahwa Anda menyatakan bahwa PDIP ini banyak yang nggak ngerti paham dengan jalan Bung Karno. Tapi Anda sendiri juga banyak dikutip ya di media soal tim Israel ini ya. Iya, saya terangkan dulu itu nggak pernah saya ngomong di media tuh, belum Hmm. pernah saya ngomong di media. Jadi saya dikutip di situ itu berita palsu bahwa Rocky Gerung menolak Israel segala macam. Itu mungkin umpan supaya saya ngomong kan. Padahal sebetulnya nggak apa pentingnya saya ngomong. Jadi ini media juga nih ngaco semua. Jadi netizen itu bohong semua tuh yang dikutip di media pagi ini soal saya kasih keterangan tentang Hmm. soal Hmm. timnas Israel itu. Tetapi buat saya, kalau kita lihat perselisihan atau kontroversi tentang timnas ini, itu lebih banyak dimaksudkan untuk nyari political gain. Ah, Bukan isu politiknya, tetapi ya. mau cari keuntungan politik dengan mengomentari itu. Kan Hmm. itu tuh. Dan apalagi kalau PDIP pakai argumen bahwa kan Bung Karno ajaran begitu. Apa ajaran Bung Karno? Ajaran Bung Karno adalah anti imperialisme tuh, bukan anti sepak bola, bukan bukan anti. Kan ini juga timnas yang usia muda itu kan berapa Ya. yang U20 ya waktu itu. U20 yang mereka juga mungkin merasa ini ajaib banget kami ditolak padahal kami pemenang gitu kan. Jadi balik lagi ke Erick Thohir tuh kalau soal beginian ngapain mesti disorong ke sana sehingga gubernur sana ngomong ini gubernur sana bicara. Jadi kita nggak paham bahwa bagi Bung Karno saya kira kalau Bung Karno ada sekarang tuh dia akan anggap ini ngapain kalian ngomongin sesuatu yang sebenarnya konteksnya lain tuh. Jadi sekali lagi yang saya eh, persoalkan atau saya ya sayangkan lah itu. Ini saya dimasukkan di situ dalam upaya untuk dorong-dorong kontroversi. Padahal saya nggak pernah bicara soal semacam itu. Saya hanya mau bicara Feni Vidi Vici itu. Saya datang, saya lihat, saya menang dan itu pertandingan itu mestinya di dalam prinsip itu kan. Jadi semua hal yang berhubungan dengan Israel itu kita nggak punya hubungan diplomatik. Walaupun sebetulnya diam-diam kita ada hubungan dagang juga yang memang pakai jalur dunia negara ketiga segala semua orang tahu dari zaman Pak Harto Indonesia nggak ada yang nggak ada berdagang dengan Israel. Tapi ini soal olahraga yang kita sebut sportivitas itu dipisahkan dulu dengan upaya untuk dapat elektabilitas dengan menolak timnas ini. Jadi dimanfaatkan sebetulnya isu itu. Itu yang konyolnya di situ nih. Politisi ngomong begitu dan Pak Jokowi juga akhirnya nggak tahu mau ngomong apa tuh kalau dia mesti ambil keputusan terakhir tuh. Karena dia juga nggak bisa tempatkan semacam isu ini di dalam konteks menangnya timnas Israel yang berhak untuk ikut dalam kompetisi. Kalau soal hubungan antara politik dan sepak bola itu dari Olimpiade Munchen itu udah terjadi dulu tim Israel itu dihajar. Hmm. Jadi sebetulnya isu politik itu kalau kita bikin lebar lama-lama orang anggap loh semua hal yang kontroversial secara ideologi akan dieksploitasi untuk kepentingan elektabilitas kan ngaconya di situ. Ya, ya, ya. Ya, ini memang kelihatan sekali. Orang netizen juga mulai tahu lah apa yang sedang dimainkan oleh PDIP itu ya dalam hal ini. Tapi yang saya mesti bawa-bawa Pak Bung Karno gitu. Dan yang lucu lagi juga melihat mereka kan, nah ini lagi masih ditarik gitu. Oh, mendadak jadi kadrun ini PDIP begitu. Ya itu akhirnya PDIP mau ambil seolah-olah bersimpati pada pemilih Muslim itu juga pertanda bahwa berarti PDIP elektabilitasnya nggak bisa dong sehingga memanfaatkan isu Israel ini untuk dapat simpati dari komunitas politik Islam kan itu ngaco kan. Jadi dari awal kelihatan betul isu ini dipakai untuk naikkan popularitas satu partai itu. Dan Hmm. ini berhubungan dengan ketidakmampuan PDIP untuk mengatakan kami paham tentang Soekarno tuh. Tapi kalau paham tentang Soekarno dari awal tentang politik imperialisme, politik berdiri di kaki sendiri itu baru tuh. Nah, ekonomi kita tergantung pada Cina dan itu Soekarno nggak suka. Ekonomi kita tergantung sistem pertahanan kita tergantung pada Amerika tuh. Soekarno nggak suka tuh.
Tetapi nggak ada satu wawasan yang menunjukkan PDIP ini paham tentang apa yang dimaksud Soekarno dengan istilah internasional ya misalnya itu. Ya, ya. Jadi persaudaraan antar manusia itu. Apalagi kalau kita ingatkan sila-sila yang dibuat oleh Bung Karno itu nggak ada satupun yang kira-kira berbekas dalam bentuk proyek ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu jauh betul dari apa yang dilakukan Pak Jokowi sebagai kader PDIP itu. Ya. Ya, jadi clear ya kalau wacana ini bukan persoalan ajaran Bung Karno atau apapun lah gitu. Ini urusannya dengan elektabilitas, dan dalam hal ini kendati kemudian PDIP harus membuat repot dan berseberangan dengan Pak Jokowi gitu. Ya, itu akhirnya kejebak di situ lagi itu kan. Jadi problem-problem persiapan pemilu dikaitkan dengan datangnya timnas Israel itu. Jadi seolah-olah kok nggak ada isu yang lebih seksi buat diangkat. Tiba-tiba semua jadi kadrun itu kan. Jadi soalnya kan mendadak kadrun jadinya. Padahal ya kalau partai Islam kayak PKS oke lah, bisa dimengerti bahwa itu mendalam itu dasar itu. Tapi kayak PDIP nebeng di situ, tentu untuk elektabilitas. Lain kalau PDIP kasih argumen misalnya, tapi nggak ada argumen juga, karena nggak ada argumen terpaksa pergi pada Bung Karno. Jadi Bung Karno itu jadi asuransi PDIP untuk menaikkan elektabilitasnya tuh. Jadi di situ soalnya. Tapi biar aja kita lihat aja apa sebetulnya motif belakang itu tuh. Dan isu ini pasti akan bertambah, sementara pemerintah ya nunggu reaksi lah. Padahal ini sebetulnya isu yang bisa dihentikan oleh Erick Thohir sebagai ketua PSSI itu buat menentukan. Kan Menpora juga udah pasti ikuti keinginan Erick Thohir. Ya. Oke, mari kita bicara tentang bolak-balik soal Bung Karno ini supaya lebih proporsional gitu. Bagaimana sih sebenarnya mendudukkan ini dari sisi pandang Pak Bung Karno dan PDIP sekarang ini? Kan Anda sering sendiri menyatakan bahwa PDIP ini mengaku mewarisi dia murid ideologis dari Bung Karno, bahkan ada yang biologisnya Bung Karno juga, tapi sebenarnya nggak paham dengan apa-apa ide-ide besar yang dipikirkan oleh Bung Karno. Dulu Bung Karno bikin Ganevo, Games of New Emerging Forces, untuk melawan Olimpiade itu. Itu ada konteksnya, yaitu perang dingin, dan itu dimaksudkan untuk membuat negara-negara Asia Afrika ini punya kesempatan menyelenggarakan Olimpiade versi dia itu tanpa harus berpihak pada komunis atau blok barat atau blok kiri. Nah ini konteksnya lain tuh. Jadi Bung Karno tahu bagaimana memisahkan antara politik dan sportsmanshipness, sehingga dia bikin Ganevo itu, dan itu kan ide besar, ide yang membuat orang merasa gila. Bung Karno bisa nantangin bikin Olimpiade itu. Nah ini bereaksi doang pada tim nasional Israel yang simple, yang nggak ada poin internasionalnya kan. Jadi bedanya PDIP reaksioner dalam soal semacam ini, Bung Karno progresif justru itu kan begitu. Jadi kalau isunya digede-gedein ya nanti ada isu lain yang menyangkut kepentingan Israel dengan pertahanan misalnya, PDIP diam juga kan akhirnya nanti. Kalau diam-diam misalnya kita tahu bahwa Indonesia membeli senjata dari Amerika tetapi atas persetujuan Israel. Nah coba PDIP mau ngomong apa itu kan? Nah itu udah sering terjadi. Ada dagang antara Kadin Indonesia dengan Kadin Israel misalnya, joint session di satu negara. PDIP ada di situ juga kepentingannya tuh, karena ketua Kadin juga kan proksi PDIP itu kan. Jadi sebetulnya kalau kita mau bongkar ini konsistensinya di mana, itu intinya tuh. Lain kalau PKS yang ngomong, itu udah standar itu, atau partai Islam tertentu yang bicara itu. Ini PDIP yang kalau dia nolak bolanya, dia juga mesti menolak negosiasi bisnis sebetulnya dengan Israel yang sering terjadi di dunia, di negara ketiga tuh. Dia juga mesti nolak pengetahuan kita tentang pertahanan Indonesia untuk beli senjata ya, dari Amerika atau bahkan dari Eropa, mesti ada sinyal dari Israel itu. Karena itu jadi kesepakatan intelijen dunia itu. Bahkan negara-negara Arab harus buka hubungan diplomatik dengan Israel supaya bisa beli senjata Amerika, kan itu soalnya. Ini bagian ini nggak bisa dibaca secara komprehensif oleh politisi-politisi PDIP. Oke, tapi saya pikir begini, kaitannya dengan Pilpres, kaitannya dengan pemilu 2024 gitu. Apakah berarti kita bisa menyimpulkan sekarang ini PDIP mencoba berpindah kuadran? Nggak berpindah, saya kira menggeser sedikit kuadrannya lah gitu, lebih ke kanan gitu, Bung Rocky.
Pastilah itu Ya. kondisi itu diperlukan memang, karena kalau kita lihat PDIP sekarang, mungkin PDIP berpikir bahwa ini saatnya, karena dia kemarin terlalu ke kiri gitu, dia mau ke tengah sedikit tuh, Hmm. karena menimbulkan friksi dengan masa depan dia tuh, Hmm. terutama milenial yang menganggap kenapa sih PDIP itu terlalu ngotot pada Soekarnoisme tuh, padahal Soekarno kan ya idenya berguna gitu pada saatnya tuh. Tetapi kalau mau dikontekskan hari-hari ini susah juga tuh. Dan kita tahu bahwa memang ada faksi di dalam PDIP yang ingin mengolah, memanage suara dari masyarakat Muslim, apa namanya tuh, Hmm. Banteng Oh, BMI, Baitul Muslimin Indonesia. ya begitu begituan. Jadi tetap terbaca juga PDIP kekurangan konstituen sebetulnya dari pihak Hmm. Muslim. Kan itu intinya tuh. Ya, ya, ya. Gampang aja tuh lihat cara berpikir PDIP. Tapi kalau kita dengan cara pandang yang lebih lebih positif gitu ya, Bung Rocky. Hmm. Apakah ini bukan bukan sesuatu yang baik gitu kalau kemudian PDIP mencoba merangkul itu? Tapi maksudnya tentu saja jangan hanya semata-mata ketika menjelang menjelang pemilu dong. Itu memang menjadi kebijakan dari PDIP gitu. Iya harusnya begitu. Kalau oke, anti imperialisme iya udah tuh. Tetapi hal-hal lain yang mestinya kalau didasarkan pada pikiran Soekarno itu digedein dong. Bos Hmm. Soekarno juga mengajarkan kombinasi antara Marxisme dan Islam. Kan poin-poin itu kan Ya. Soekarno bicara tentang kedaulatan negara yang ekspresi politik luar negerinya adalah non blok, walaupun pada ujungnya Soekarno kemudian blok pada komunis tuh di tahun 65. Tetapi yang sering kita ingin lihat di dalam PDIP sendiri, warna Soekarnoisme sebagai wong cil itu nggak terlihat. Enggak, Kan ya, ya. Soekarno anti korupsi, sementara PDIP banyak betul anggotanya kena korupsi. Soekarno ingin supaya kader-kader dia itu paham hubungan antara filsafat, analisis politik, kedudukan Indonesia di dalam peta baru kolonialisme, junto imperialisme itu nggak terbaca dalam pidato Ibu Mega, termasuk pada Ganjar. Ganjar nggak raise satu isu tentang pikiran Bung Karno. Ya cuma ya kami mengutip Bung Karno. Tapi substansinya nggak ada. Apalagi Pak Jokowi itu kan buta Hmm. huruf terhadap Soekarno sebetulnya. Hmm. Ya, dan saya kira begini ya, kalau kita bandingkan memang Bung Karno dulu, bagaimana beliau polemiknya dengan tokoh-tokoh Islam, bahkan salah satu yang paling monumental dibukukan ya, surat-surat dia dari ND, bagaimana dialog beliau dengan Ya, Pak Hasan dari Bandung itu kan dahsyat. ya. Ya, dibandingkan dengan sekarang Ibu Megawati malah sekarang banyak narasi soal pengajian, soal tidak percaya dengan kehidupan di akhirat, kan ini benar-benar bertolak belakang gitu. Itu intinya, karena hanya mau cari sensasi supaya orang tahu PDIP itu pro pada perjuangan Palestina. Ya pastilah kalau soal itu. Hmm. Tetapi yang lebih konyol adalah konsistensi di dalam diri PDIP sendiri. Hmm. Kalau PDIP ya anti Israel dan menganggap itu demi menghormati pikiran ideologis Muslim politik di Indonesia, PDIP juga mesti tidak mengomentari yang berhubungan dengan tata ibadahnya Ya, ya, ya. yang tadi. Jadi nggak ada, hanya aspek politik yang mau diambil. Menghormati politik Islam itu juga menghormati akidahnya, menghormati syariahnya, menghormati institusi-institusinya tuh. Jadi nggak usah komentari itu. Jadi Hmm. itu yang terjadi di teman-teman PDIP. Mendua sebetulnya, mengambil aspek politik, tapi aspek kultural dan aspek religinya itu ditinggalkan. Ya. Padahal Jadi Islam itu adalah satu paket, itu nggak bisa ya, ya. dipisahin antara hal yang profan dan hal yang membumi. Ya, tapi kalau boleh kita kasih masukan sebenarnya kalau mau serius merengkuh itu ya, jangan hanya momen-momen sesaat gitu ya, sebarang yang harusnya lebih genuine gitu ya, Bung Rocky, dan Ya itu. kita mendorong itu ya, karena kita memang inginnya ketemu terus saling ke tengah lah gitu, tidak terlampau seperti sekarang ini ada pembelaan-pembelaan seperti yang terjadi. Nah, itu yang kita mau supaya PDIP paham bahwa dia masih pakai jargon Soekarnoisme, tetapi dunia udah berubah, itu satu poin. Ya. Sehingga yang kita sebut sebagai Soekarnoisme berdiri di atas kaki sendiri itu nggak dilakukan oleh Sri Mulyani. Karena Sri Mulyani hutang kiri kanan itu juga dilakukan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi bikin disparitas makin tinggi antara pendapatan oligarki dan pendapatan rakyat. Kan mestinya itu yang dikoreksi itu. Demikian halnya dengan profil internasional kita tuh. Nah, kalau pakai istilah Soekarno, Mbak Puan sendiri itu mondar mandir ke parlemen dunia, tapi nggak kasih poin.
Nggak ada orang yang menganggap bahwa Puan itu ada cucu ideologis dari Bung Karno tuh. Kalau Puan datang ke New York juga dianggap seorang biasa aja tuh. Padahal sebetulnya itu yang mau diucapkan oleh Ibu Mega, bahwa Puan di dalam dirinya ada pikiran Bung Karno. Itu nggak disapa oleh wartawan. Kan karena orang tahu mau ngomong apa dengan Mbak Puan tuh. Ini kita kasih keterangan ini sekaligus kritik diri supaya benahi itu. Bukan kita mau lecehkan Ibu Puan, apalagi dia sebagai Speaker of the Parliament, tetapi benahi narasinya tuh. Dekati cara berpikir Bung Karno, cara Bung Karno menyapa rakyat kecil tuh. Mbak Puan kelihatannya belum bisa tuh menyapa rakyat kecil dengan keluguan atau apa namanya ke, ke, kejujuran bahasa tubuh Bung Karno. Itu nggak ada problem itu tuh. Jadi PDIP mesti belajar dua soal. Pertama, kemampuan Bung Karno untuk mengekspos Indonesia ke luar negeri. Yang kedua, bahasa tubuh Bung Karno yang betul-betul merakyat. Walaupun dia pakai baju yang gagah perkasa, tetapi cara dia menyapa rakyat itu betul-betul kena di hati itu. Yes, oke. Kita dorong terus kalau memang PDIP ingin lebih merangkul ke kanan begitu, itu lebih genuine gitu ya. Dan itu bukan hanya menjelang momen-momen politik seperti sekarang ya, Bung Rocky. Itu harusnya tercermin dalam seluruh ucapan, tindakan maupun policy dari PDIP gitu. Iya kan, kita tahu PDIP musuhin Anies, padahal Anies pasti ada diasuh oleh politik Islam, itu kan begituan. Jadi ngapain? Jadi konsisten aja tuh. Kalau mau ambil jalur kiri banget ya udah, nggak usah nyapa yang bagian kanan gitu kan. Jadi nggak usah ada semacam oportunistik lah di situ tuh. Jadi kita balik lagi pada tema kita ingin agar keterangan PDIP itu jadi lebih komprehensif, lepas dari kontroversi soal Israel ini. Dan yang lebih penting, ini pertama kali saya kasih poin atau menyinggung sedikit pikiran saya tentang timnas Israel itu. Bukan apa yang dikutip 3-4 hari lalu tuh ya, seolah-olah saya kasih konferensi pers untuk menolak Israel. Itu ngaco itu pikiran itu. Kita mesti lihat konteks-konteks yang berkembang hari ini, bahwa ada orang yang ingin bertanding dan dia berhak untuk bertanding di Indonesia, tapi memang kita hargai bahwa ada pihak yang terutama nggak suka itu karena langsung dikaitkan dengan ideologi Zionisme tuh. Walaupun yang bertanding anak-anak muda yang memang cuma mau menang di lapangan bola aja tuh, nggak ada urusan dengan masa lalu Israel misalnya tuh. Dan itu oke, kita hormati, itu hak dari partai-partai Muslim. Tetapi PDIP juga lain cara berpikirnya tuh. Jadi kira-kira itu poinnya tuh. Yes, oke. Baik, Bung Rocky. Saya kira sebenarnya kalau sejak awal kita sepakat dengan 0% itu nggak akan ada. Iya, begini-beginian nih. Nyampur-nyampur elektabilitas dengan soal sport. Yes. Oke, thank you, Bung Rocky.